Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Maudenius Matana akan mempresentasikan materi saya tentang permasalahan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 demi memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen pendidikan. Jadi di sini banyak kendala yang sering dihadapi oleh guru, orang tua, dan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Jadi kendalanya itu kalau dari guru sendiri itu ada kesulitan mengelola PJJ atau cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Baru waktu pembelajaran juga berkurang sehingga guru tidak memungkinkan memenuhi beban jam mengajar. Terus guru pun kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Adapun kendala orang tua yaitu tidak semua orang tua itu mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab dan lainnya, kerja, urusan rumah dan sebagainya. Kemudian ada kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Terus kendala yang sering dihadapi siswa yaitu kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dan dari guru. Kemudian peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Inisiatif atau solusi yaitu di sini bisa melaksanakan kayak program guru berbagi, seri bimtek daring, seri webinar, ada penyediaan kuota gratis, terus ada ruang guru belajar dari rumah, ada rumah belajar, serta kerjasama dengan penyedia platform pembelajaran daring. Kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Jadi dampaknya itu ada yang pertama ancaman putus sekolah. Jadi risiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID ini. Kemudian persepsi orang tua, yaitu banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu ada penurunan capaian belajar. Jadi kesenjangan capaian belajar. Jadi perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar terutama untuk anak yang dari sosial ekonomi yang berbeda. Kemudian ada yaitu kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Tanpa sekolah banyak anak yang terjebak di kekerasan tanpa terdeteksi oleh guru. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ini yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Kemudian tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososialnya juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi. Untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dan isu pembelajaran jarak jauh ini, pemerintah ini harus mengimplementasikan dua kebijakan baru. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada di zona hijau maupun zona kuning. Terus kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Sekolah itu diberi fleksibilitas untuk memenuhi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Fokus kebijakan baru, perluasan pembelajaran tatap muka dan kurikulum darurat. Sama seperti sebelumnya, pembelajaran tatap muka ini dilakukan sesuai dengan mengikuti protokol kesehatan. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Kepala Satuan Pendidikan wajib mengisi daftar periksa kesiapan. Mungkin ada kategori-kategorinya.
Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Jadi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota bersama dengan Kepala Satuan Pendidikan agar terus berkoordinasi dengan Satuan Percepatan Penanganan. Kemudian untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa ini, kurikulum darurat dan modul pembelajaran dapat digunakan. Jadi kurikulum darurat ini dalam kondisi khusus yaitu fungsinya untuk mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional dan siswa dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Terus juga disiapkan untuk jenjang dasar menengah termasuk pendidikan khusus. Adapun modul pembelajarannya itu khusus untuk anak PAUD, SD, di mana pembelajaran ini dinilai sangat sulit dilakukan, berisi panduan untuk guru pendamping orang tua. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Kurikulum darurat tersebut dalam kondisi khusus. Penjelasan akan kurikulum darurat yaitu penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi persyaratan untuk melanjutkan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kemudian ketentuan kurikulum darurat yaitu pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Kurikulum darurat juga diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi ini. Dampaknya bagi guru, tersedianya acuan kurikulum yang sederhana, berkurangnya beban mengajar, terus guru juga dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Terus kesejahteraan psikososialnya guru itu meningkat. Dampaknya bagi siswa sendiri itu siswa tidak terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Kurikulum darurat tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan siswa selama masa pandemi. Kemudian itu ada modul pembelajaran uraian berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan siswa. Modul ini diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah, serta membantu dalam mendaftarkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Jadi yang terakhir yaitu diperlukan kerjasama secara menyeluruh dari semua pihak untuk kesuksesan pembelajaran. Pertama yaitu orang tua itu untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah. Kemudian guru juga terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif. Sekolah memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat. Dan pemerintah. Kalau pemerintah sendiri yaitu pemerintah pusat dan daerah bekerja sama menyusun dan menerapkan kebijakan yang berpihak pada siswa. Terus ada layanan kesehatan. Jadi layanan kesehatan ini dia memantau dan mengevaluasi risiko di daerah demi mengutamakan kesehatan siswa itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada masyarakat sipil. Jadi lembaga sosial dan masyarakat bersama-sama membantu mendukung kegiatan pembelajaran. Mari kita bekerja sama untuk memastikan siswa itu dapat terus belajar dengan sehat dan juga selamat. Demikian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.